Ya, Mirsa, sementara itu di Swedia, ini Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, warga negara Indonesia melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah Kedutaan Indonesia di Stockholm, Swedia. Antusiasme masyarakat untuk merayakan Hari Kemenangan tidak hanya terlihat di tanah air pemirsa, tetapi juga di luar negeri, seperti yang terlihat di Kedutaan Indonesia di Stockholm, Swedia, pemirsa. Kita lihat warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut ini melakukan sholat Idul Fitri berjamaah di kantor kedutaan dengan khusyuk dan juga dilanjutkan dengan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh khotib. Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Kama Pradipta Isnomo pun menyampaikan kata sambutannya. Kemudian bersalaman dengan seluruh warga negara Indonesia yang ikut merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah dalam rangka bersilaturahmi. Nah, seperti apa nih suasana Lebaran di Swedia? Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia dan juga Kerajaan Latvia, Kama Pradipta Isnomo. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Kama, dan juga minal aidin wal faizin dari kami untuk warga di sana, Pak. Eid Mubarak, dan juga teman-teman di studio sekalian sehat dan sejahtera juga kesehatan dari Swedia. Baik, Pak, bisa diceritakan Pak untuk pemirsa BTV ini seperti apa sih suasana Lebaran di Swedia, Pak? Kali ini Lebarannya cukup berbeda dengan tahun lalu karena di Swedia ini cuacanya masih cukup dingin, cuacanya masih 1 digit, tepatnya 9 derajat Celcius. Oleh karena itu kita mengadakan sholat Id dan juga perayaan Idul Fitri dalam ruangan indoor. Ada tidak outdoor. Kita awalnya berencana untuk mengadakan outdoor, namun karena dengan cuaca apa boleh buat, kita minta supaya diadakan indoor. Baik, kami tadi lihat sholat idnya khusyuk sekali, banyak juga warga yang tentunya antusias untuk mengikuti sholat id. Nah, tapi yang menarik nih Pak, pertanyaannya, ada opor sama ketupat dan juga rendang nggak sih Pak di sana untuk merayakan Idul Fitri ini biar klop gitu Pak? Betul, mereka selalu datang ke sini dan bertanya apa adalah bagaimana makanan. Dan untuk itu adalah suatu challenge yang tersendiri bagi kita, mengingat apa sulitnya kita mendapatkan rempah dan bumbu-bumbu yang bisa melengkapi menu Indonesia. Jadi kita dengan apa adanya di sini kita bisa membuat ketupat, lontong, opor sayur dengan daging, dan sambal balado telur. Dan juga untuk dessertnya kita buatkan kolak dengan minuman yang hampir 11-12 rasanya dengan cendol atau cendol ala Swedia. Baik, berarti rasanya bisalah mengobati kangen untuk Indonesia ya Pak soal Lebaran ini. Nah, ini juga Pak, kan kalau misalnya di Indonesia mungkin kita ini Lebaran dirayakan cukup besar karena memang dibuat hari libur nasional seperti itu. Nah, kalau di Swedia seperti apa? Apakah memang warga harus cuti untuk akhirnya bisa melakukan sholat id di sana atau seperti apa Pak? Hari ini tepatnya dari tanggal ini tidak libur nasional di Swedia. Jadi sebagian besar masyarakat kita, warga kita, diaspora kita yang ada di belakang saya itu sudah jauh hari minta izin untuk cuti hari ini atau tidak masuk kantor hari ini. Mungkin juga yang bisa saya tambahkan juga perayaan Idul Fitri tahun ini. KBRI juga turut mengundang seluruh diaspora Indonesia yang juga tinggal di Stockholm. Sebagaimana diketahui di Swedia ini ada sekitar 1.500 warga Indonesia dan juga diaspora Indonesia, dan banyak sekali diaspora Indonesia yang tinggal di Swedia sejak tahun 1970-an. Jadi mereka juga datang hadir di sini juga menjadikan acara hari ini sebagai ajang silaturahmi di mana mereka bisa bertemu, bisa silaturahmi selama 10 tahun mereka tidak bertemu. Baik, Pak Kama, apa yang disampaikan khotib tadi pada saat khotbahnya pada momen Idul Fitri hari ini?
Mungkin pesan seperti Idul Fitri lainnya dan pada umumnya cukup umum. Tapi mungkin ada satu pesan yang bisa saya highlight adalah bahwa tahun ini adalah tahun pemilihan umum di Indonesia, di mana kita telah melakukan pemilu pada bulan Februari. Dan salah satu himbauan Kotet dan saya sendiri dan pada saat pembukaan adalah pentingnya warga negara Indonesia dan juga diaspora Indonesia untuk maju ke depan setelah pemilu ini, untuk bekerja bersama untuk memajukan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia lebih maju dan Indonesia lebih sejahtera. Karena yang saya tekankan, yang duta besar di Sweden ini bukan hanya saya, tapi juga para seluruh warga negara Indonesia di sini, dan sudah menjadi tugas mereka juga untuk membawa dan menurunkan nama Indonesia di Sweden. Baik. Nah, tradisi lain Pak yang juga mungkin kita lakukan di Indonesia, kalau di Indonesia kan mungkin setelah sholat Id ada kumpul keluarga, silaturahmi, terus ada bagi-bagi THR atau angpau seperti itu Pak. Nah, di sana apakah juga ada tradisi seperti itu atau mungkin ada tradisi yang berbeda Pak? Di sini THR tidak ada, ataupun tradisi lain tidak ada, tapi mungkin yang penting yang bisa saya sampaikan bahwa tradisi ini berkumpul bersama yang lebih baik adalah juga turut mengundang warga dan juga diaspora kita yang muslim. Jadi hari ini bukan saja perayaan Idul Fitri buat diaspora atau warga negara Indonesia yang juga muslim, tapi sengaja hari ini juga kita mengadakan ajang silaturahmi bagi saudara-saudara kita yang bukan beragama Islam. Jadi mungkin itu tradisi yang bisa saya sampaikan agar kita senantiasa menjaga rasa toleransi, rasa persatuan, jauh dari perantauan dari Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia dan Kerajaan Latvia, Pak Kama Pradipta Isnomo. Salam untuk keluarga di sana Pak dan juga sehat selalu. Terima kasih, Mas.